Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, bersabdalah Yesus kepada para murid, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan Tuhan kepada nenek moyang. Janganlah membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas altar dan engkau teringat akan sesuatu dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan altar dan pergilah berdamai dulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum membayar lunas hutangmu." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, Saudara sekalian terkasih, bacaan pada hari ini menyambung bacaan yang kemarin mengenai Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Dan kemudian nanti setelah bacaan-bacaan hari ini dan berikutnya, dalam satu perikop itu akan dijelaskan macam-macam hal yang pada dasarnya lebih mendetailkan kembali hukum yang ada. Seperti tadi hanya dikatakan membunuh itu harusnya dihukum, tetapi tidak hanya membunuh yang harus dihukum, hanya marah kepada saudaranya sudah harus dihukum. Itu lebih jelas menggenapi hukum Taurat. Tetapi tentu Yesus tidak datang untuk lebih memperbanyak hukum Taurat, tapi tetap konteksnya adalah supaya hidup kita ada di dalam kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kita tahu itu pernah dikatakan, mana hukum yang paling penting? Hukum yang paling penting dan utama adalah kasih kepada Allah dan sesama. Seluruh hukum diringkas dalam dua aturan emas itu, hukum kepada Tuhan dan hukum kepada sesama. Maka Bapak Ibu Saudara sekasih, pada poin ini, dan pada hari ini mau dikatakan kepada kita, salah satu cinta itu adalah kalau kita mempunyai ketulusan hati terhadap semua orang. Tidak ada dendam, tidak ada benci, dan memang hati kita tulus. Hukum, aturan tidak pernah peduli terhadap hati seseorang itu. Entah kamu benci, entah kamu senang, kalau kamu melanggar lahirnya secara hukum pasti akan dihukum. Tetapi bagi Tuhan tidak cukup itu. Bagi Tuhan akan dilihat bagaimanakah hati kita ini. Tidak cukup seperti robot hanya melakukan tugas kewajiban kita, tapi semua itu harus dibuat dengan setulus-tulusnya, dengan penuh kasih. Dan jika demikian, maka kita akan memperoleh keselamatan. Kita mohon kepada Tuhan, semoga semakin hari kita semakin memahami tema sentral. Salah satu tema sentral di kitab suci adalah Yesus
berhadapan dengan orang-orang Farisi, Yesus dengan hukum Taurat. Karena kita tahu itu nanti yang akan salah satu sebab yang membuat Yesus dihukum mati.